Di ruangan ini saja, Dek. Nanti saya buatkan room yang Bu, room kelasnya, Bu. Oke, silakan. Sementara, Bu. Ya. Oke, mulai, Dek. Boleh berdoa dulu kali. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Ya. Mohon izin, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya persilakan kepada Ibu Yuli, mohon izin, sudah bisa dimulai pembelajarannya, Bu. Dipersilakan. Oke, terima kasih evaluator. Sebentar. Maaf ada suara yang nggak baik di ruangan. Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, adik-adik angkatan berapa ini tadi? Angkatan 109 ya, Kabupaten Toli-Toli. Kelompok 1 ya, yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu di ruangan ini, dan harusnya tadi pagi ya jadwalnya ya, dan mohon maaf karena harus bergeser ke sore karena Bude lagi ada urusan masalah pemotongan hewan kurban ya di kantor, maka kita undur di sore. Tapi pada dasarnya walaupun sore kita akan tetap semangat dan bisa menerima materi yang Budi sampaikan insya Allah dengan baik, dan kita manfaatkan waktunya hanya 2 jam pembelajaran, yaitu mulai jam 4 sampai setengah 6 ya, mudah-mudahan langsung paham. Jadi nanti kita hanya saya peras saja inti-inti dari agenda 1, dan kita juga termasuk orang yang harus bersyukur ya kepada Allah, di mana pada kesempatan ini adik-adik termasuk yang hebat ya, yang bisa menjadi CPNS, karena di luar sana banyak yang ingin jadi CPNS tapi tidak bisa masuk, tapi adik-adik punya kesempatan untuk masuk itu, maka kesempatan itu harus digunakan sebaik-baik mungkin. Tapi saya ingatkan kembali, kalau memang ada yang ragu-ragu nggak sreg dengan CPNS, mending mengundurkan diri memang. Nah, karena ada peristiwa ya, jadi sudah ikut terus sudah ujian agenda 4 sudah seminar rancangan aktualisasi, ternyata mengundurkan diri dan dia nggak mau lagi melanjutkan sebagai latsar dan mengundurkan diri dari PNS. Maka kalau memang ragu, mengundurkan diri memang ya, daripada supaya kesempatan untuk orang lain ya, masih banyak orang lain yang mau mengambil kesempatan itu. Oke, jadi pikir-pikir memang, tapi hari pertama ini insya Allah yang enak-enak saja dulu supaya adik-adik merasakan nyamannya supaya semangat terus gitu ya, jangan putus asa. Oke, jadi hari ini masuk yang pertama kali, tetapi sebelum kita mulai mungkin kita kenalan dulu ya, saya hanya memberikan sekilas info saja ya. Jadi Bude ini, Bude, biasa orang panggil Bude sih. Ya, nama di jadwal mungkin nama saya Yuli Trisnaningsih gitu ya. Tapi semua orang sudah biasa memanggil Bude. Jadi kadang-kadang saya juga lupa dengan nama saya gitu ya.
karena mulai dari kantor, lingkungan keluarga, lingkungan ini lingkungan rumah di kompleks saya, semua panggil Budi, sampai organisasi apa ya, hobi saya tenis pun panggil Budi. Jadi itu jadi adik-adik juga boleh panggil Budi ya, supaya lebih familiar lagi, panggil Budi saja nggak apa-apa ya. Jadi mulai peserta-peserta yang lain Budi. Nah, nama asli saya Yuli Trisnaningsih, kemudian apa ya, mungkin pengalaman kerja saja ya, pengalaman kerja. Bude bekerja mulai tahun 1988. Jadi mungkin adik-adik belum lahir gitu. Saya sudah sudah bekerja ya sebagai PNS ya mulai tahun 88. Jadi hitung sendiri berapa tahun sebagai PNS. Kemudian itu masa kerja saya. Bekerja pertama saya jadi guru ya, guru SPMA selama 14 tahun, kemudian di pertanian ya sebagai kepala seksi di sana 2 tahun, kemudian mulai tahun 2004 ya, 2004 sampai sekarang, hitung sendiri saya sebagai Widaiswara ya. Jadi karena Widaiswara saya bertempat kerja ya, mangkal saya di BPSDM, Badan Pendidikan dan Pelatihan ya, pengembangan sumber daya manusia, yang dulu Badan Diklat, sekarang BPSDMD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, hitung mulai dari 2004 sampai 2022, berarti sekitar 16 tahun ya. Betul nggak ya? Saya atau salah? Ya, 18 tahun. Ya, 18 tahun ya. 18 tahun, 2004 sampai 2022. Oke. Kemudian apalagi ya? Ya umur seperti mama macinya adik-adik ini, karena nah ya umur sudah 59 tahun ya. Kemarin minggu lalu, hari Rabu lalu saya ulang tahun. Kemudian jabatan sebagai Widaiswara ahli utama ya, karena sudah lama ya wajar lah jadi ahli utama. Insya Allah tahun ini pangkat saya 4D. Nah, terus hobi saya tenis, kemudian cukup. Kira cukup ya. Udah itu aja, nggak usah panjang-panjang ya. Nah, sekarang adik-adik, hari ini kita masuk, jadi saya mereview kembali ya, atau mengingatkan bahwa di dalam Latsar pendidikan pelatihan dasar CPNS, ini calon pegawai negeri sipil, itu ada 4 agenda ya adik-adik ya, 4 agenda. Jadi agenda pertama adalah nih, ya agenda pertama ini atau gini. Coba chatting aja agenda pertama itu namanya apa? Yuk di chat, langsung kirim. Klik klik klik. Agenda pertama. Jadi ada 4 agenda. Coba. Langsung chatting, kirim gitu. Apa ya agenda 1 itu apa sih namanya? Nah, oke, kita mainkan di chatting, chat ya. Langsung kirim. Apa ya? Baru 7? Ayo, 8, 9, 11 ya. Di sini 11 ya atau 12? Berapa? Izin 11, Bu. 11. Oke, 10 kurang 1 orang. 12. 12. Kurang 1 orang ya. Atau memang yang 1 belum masuk ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah masuk semua. Oke, sudah cukup. Ya, terima kasih. Kita coba. Ya, jadi agenda 1 itu katanya siapa ini pertama? Gabriela ya. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terus Rahmawati, wawasan kebangsaan. Nur Ifka, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Rahmawati, bela negara. Dr. Sigit, kesiapsiagaan bela negara dan wawasan kebangsaan.
Hildayanti, sikap perilaku bela negara, ya. Wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian Imam, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, Tama Arya, wawasan kebangsaan, Abdul apa nih? Sikap perilaku bela negara, kemudian Pubi Z, siapa Pubi Z? Wawasan kebangsaan dan kemampuan bela negara. Oke. Jadi karena bermacam-macam itu yang tepatnya apa? Jadi adik-adik saya mereview ya. Mengingatkan bukan mereview. Jadi kalau ditanya agenda 1 itu namanya apa? Yang benar ini ada 2 orang. Nah nih Abdul Anu ini sama 2 orang tadi, satunya Abdul sama ini Hilda. Jadi yang dinamakan agenda 1 namanya adalah sikap perilaku bela negara. Nama agendanya sikap perilaku bela negara. Nah, mata pelatihannya ada 2, wawasan kebangsaan dan analisa isu kontemporer. Ada 3 ya, ada 3. Jadi mata pelatihannya ada 3, wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, itu mata pelatihannya. Ya. Nah, kalau agendanya adalah sikap perilaku bela negara. Jangan lupa ya. Demikian juga nanti ada agenda 2, saya mengingatkan. Setelah agenda 1 selesai, maka masuklah agenda 2. Agenda 2 itu namanya nilai-nilai dasar PNS, nilai-nilai dasar ASN. Nah, itu nanti ada mata pelatihannya. Mata pelatihannya ada 7. Ya, agenda 2. Nanti urusannya agenda 2. Nah, kemudian masuk lagi agenda 3. Agenda 3 itu namanya peran dan kedudukan ASN dalam mewujudkan smart government sesuai dengan peraturan. Panjang nih. Itu namanya nama agendanya. Nah, di agenda 3 ada 2 mata pelatihan nanti juga. Jadi masing-masing agenda ada mata pelatihannya. Nama agendanya beda, ada mata pelatihannya. Nah, kemudian masuk di agenda 4. Agenda 1, 2, dan 3 akan mengantarkan adik-adik ke agenda 4. Agenda 4 itu habituasi aktualisasi. Nah, kita satu-satu dulu. Ya, agenda 1 dulu yang kita selesaikan. Jadi ingat ya, agenda 1 ada 3. Wawasan kebangsaan, analisa isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara nanti kita bahas pada saat ada tatap muka. Jadi ada materi di tatap muka. Jadi kita yang Bude bawakan di sini yang saya tajamkan adalah 2 mata pelatihan, yaitu wawasan kebangsaan dan analisa isu kontemporer. Oke. Sekarang sebelum saya masuk ke materi, adik-adik saya kira sudah melalui MOOC ya. Kan sudah membaca ya nih, membaca MOOC itu apa isinya, agenda 1 apa, mata pelatihan sekilas ya. Kalau baca modul segitu banyak ya enggak lah. Setidak-tidaknya tapi sudah membuka lah ya. Membuka isinya apa sih? Kan ada waktu 16 hari kalau enggak salah ya. Kita dikasih kesempatan untuk mempelajari ya. Mempelajari materi-materi yang ada di 4 agenda, terutama 3 agenda. Nah, coba adik-adik tuliskan dulu ya, apa sih yang adik-adik pahami tentang materi yang pertama dulu ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, nanti adik ketik, jangan di-share dulu ya, nge-share-nya bersamaan aja supaya kita bahas sama-sama. Oke? Ya, silahkan ketik apa yang adik-adik pahami atau apa yang adik-adik ambil inti sari dari pada mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, silahkan ketik. Nanti saya hitung baru dikirim. Ya, jangan dikirim dulu.
Cukup ya, saya hitung. 1, 2, 3. Silahkan dikirim. Oke, terima kasih. Kita coba dulu ya. Nih, Dokter Mercy. Ya, Melkis. Apa ini panggil apa ya? Pak Melkis. Melki saja, Ibu. Ya, Melki. Oke. Ya. Iya, Ibu. Ya, itu jadi yang dipahami mengenai nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara serta menganalisa isu tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, ini yang dimaksudkan wawasan kebangsaan. Kemudian Hilda, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia yang mengutamakan kesatuan dan persatuan NKRI. Nilai-nilai bela negara adalah perilaku, sikap, dan tindakan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Oke, jangan sampai NKRI nggak tahu ya, nulis NKRI. Apa itu NKRI? Ayo, boleh dibuka mikrofonnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa, Nur? Negara Kesatuan Republik Negara Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mantap. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai nanti nulis tapi nggak ngerti apa ini NKRI ya. Ya, Bu. Oke, ya, makasih. Kemudian Dr. Veronica, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan kebangsaan, kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Abdul memiliki pengetahuan tentang konsep bela negara, sejarah pergerakan Indonesia, ya konsep ya, terus mengetahui sejarah pergerakan Indonesia, konsensus dasar dan identitas negara, dapat menerapkan nilai-nilai dasar bela negara untuk kepentingan bangsa dan negara dalam hal menghadapi isu kontemporer. Oke, mantap ya. Selanjutnya Nur Ifka, wawasan kebangsaan yaitu cara pandang sebagai warga negara dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya masyarakat adil makmur, ya, makmur untuk menjaga keutuhan wilayah. Oke, Dokter Sigit, intisari wawasan kebangsaan adalah mengenal sejarah. Nah ini ya, mengenal sejarah kemerdekaan dan terbentuknya NKRI, yes, ya. Kemudian mengenal unsur-unsur kebangsaan, mewujudkan sikap sadar berbangsa dan bernegara, serta menciptakan sikap cinta tanah air dan ideologi negara. Oke, cocok. Siti Nur Halisa. Ya, Siti Nur siapa ini? Oke. Wawasan kebangsaan merupakan suatu cara pandang untuk dalam berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Di dalam wawasan kebangsaan terdapat juga mengenai sejarah pergerakan bangsa Indonesia yang dilatar belakangi oleh gerakan Budi Utomo. Yes. Kemudian Tama, ya Tama Arita, ya wawasan kebangsaan. Ya, jadi wawasan kebangsaan di situ memang diawalin dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kita setuju ya. Jadi bangsa Indonesia itu dulu belum NKRI ya, belum NKRI. Dulu itu sejarah kerajaan ya. Jadi kalau kita melihat sejarah Indonesia itu kerajaan ya, mulai dari Sriwijaya, Majapahit ya, dulu semua kerajaan, terus sampai terbentuknya bangsa Indonesia. Nah, di situ ada Budi Utomo di sini tulis. Terus bangsa-bangsa menjajah Indonesia itu apa saja ya. Kemudian nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, oke. Selanjutnya imam wawasan kebangsaan bahwa di lingkungan mengutamakan ya sama yaitu Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik ya oke. Kemudian warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dapat menjaga kedaulatan
negara, keutuhan dan keselamatan bangsa. Ya oke, saya kira cukup. Ancaman dan hambatan Gabriel menumbuhkan jiwa nasionalisme. Ya, oke, saya kira sudah mulai paham ya. Ya oke. Jadi adik-adik di dalam wawasan kebangsaan, kenapa ada materi wawasan kebangsaan kan gitu ya pertanyaannya ya. Karena saat ini kita ini kadang banyak yang sudah melupakan ya, melupakan sejarah bangsa Indonesia itu. Nah, makanya diingatkan kembali bahwa Indonesia itu, ya nih, kalau ada yang tadi menceritakan sejarah Indonesia tadi, bahwa Indonesia itu merdeka diawalin dari mulai kerajaan, ya. Setelah ada kerajaan yang Majapahit, Sriwijaya, kemudian adalah pendatang. Awalnya datang ini. Ingat nggak negara-negara yang pertama datang di Indonesia atau negara mana saja ya awalnya itu ingin berdagang, lama-lama menjajah. Dan lama-lama akan menguasai Indonesia ini. Sampai ada Sumpah Palapa. Ya, Sumpah Palapa itu siapa ya? Ingat ada yang tahu Sumpah Palapa itu yang punya Sumpah Palapa siapa ya? Sumpah Palapa bahwa dia nggak bisa makan, tidak bisa bersenang-senang sebelum Nusantara ini bersatu. Ingat nggak siapa yang bisa ya? Ya, kira-kira siapa yang punya sumpah itu? Ayo, siapa yang bisa tolong? Imam? Gajah Mada, Bu. Iya, Gajah Mada. Kerajaan mana tuh? Majapahit. Ya, Majapahit, Bu. ya Majapahit. Jadi Majapahit ya, kerajaan Majapahit itu ada Patih Gajah Mada. Dia itu nggak bisa bersenang-senang, nggak bisa makan enak sebelum Nusantara ini bersatu. Awalnya itu dia ingin menyatukan. Nah, kenapa pada saat itu ingin bersatu? Ya, wilayah kita sudah mulai bersatu, mulai banyak. Terus setelah itu datanglah bangsa-bangsa lain yang awalnya hanya ingin berdagang, awalnya hanya ingin mencari rempah-rempah, ternyata keenaan akhirnya menjajah. Nah, masih ingat nggak negara mana saja yang pernah tinggal di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa? Kira-kira negara mana saja ya? Atau chatting aja? Yo, ya silakan langsung. Yang menjajah atau yang pernah ingin menguasai Indonesia atau negara mana saja ya yang membawa hidup di Indonesia sebelum merdeka. Ya, tuh. Oke. Kita coba lagi ya. Oke. Ya, negara yang pernah itu ya ini ada Jepang dan Belanda. Yes. Setuju ya Jepang dan Belanda. Paling lama di Indonesia siapa nih? Siapa? Ayo. Yang paling lama menduduki Indonesia. Buka mikrofon, jawab aja nggak usah di-chatting. Izin Belanda, Bu. Belanda. Ya, Belanda. 350 tahun. Iya, Belanda. Kemudian ada Jepang, ada Belanda ya. Di sini ada Belanda, Jepang ya semua gitu. Ada lagi loh negara ya Inggris. Yes, pernah juga. Ya. Inggris pernah. Kemudian Portugis ya. Portugis pernah juga ya di Indonesia. Kemudian ya ingin menguasai Indonesia. Nah, kemudian Portugis ya. Ada lagi mana ya yang belum tersebut? Belanda paling lama, Belanda ya oke. Kira-kira kok ada yang belum Spanyol? Ada nggak negara yang pernah tinggal di Indonesia? Awalnya itu justru siapa sebetulnya? Sebelum Belanda, Jepang atau yang juga memulai itu ada yang ketinggalan di sini nih. Dan kebudayaan banyak ada di Indonesia. Apa? Mana yang lupa ya? Cheng Ho. Ya, Cina. Nah, Cina itu juga datang di Indonesia ya sampai yang pertama itu Cheng Ho itu ya sampai meninggalkan budaya-budaya Cina yang di sini ya sudah menjadi
Jadi budaya Cina itu sudah menjadi menyatu, sudah jadi kebiasaannya orang Indonesia, bangsa Indonesia itu ya. Jadi tinggalan ini ada yang Chenghu, Jepang, Belanda dan sebagainya. Dan hampir ya, hampir negara kita ini hampir saja itu mau dimerdekakan, diberikan ya. Siapa yang akan memberikan waktu itu? Mau dimerdekakan oleh negara lain itu siapa kira-kira? Ayo dibuka aja mikrofonnya. Kira-kira siapa ya? Yang hampir saja kita itu tidak merdeka sendiri loh, dikasih kemerdekaan. BPUPKI. Itu apa, siapa sih yang bentuk? Ayo. Nur, Ifka? Dari Jepang, Bu deh. Yes. Jadi dulu itu Jepang itu hampir saja memberikan kemerdekaan di Indonesia. Jadi kita ini ya dimerdekakan oleh Jepang, sudah membentuk BUPKI. Ya. Tetapi, nah inilah berkat rahmat Allah dan berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha, ya di pembukaan kan itu ada ya. Ternyata kita bukan diberikan. Karena pada saat mau dibentuk, mau dimerdekakan, Jepang dibom. Ya kan? Hiroshima, Nagasaki, tanggal berapa itu? 14, 15 Agustus. Dengan dibomnya ya Jepang, maka Pak Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda Indonesia, diangkat tanggal 16 itu, ayo proklamasi merdekakan Indonesia. Ya, jangan waktu semalam tuh ya. Ya. Tanggal 16, 15 itu diculik ya sama pemuda Indonesia, berkumpul, disiapkan ya tanggal 16 persiapan semua, tanggal 17 proklamasi. Maka di situ di pembukaan atas berkat rahmat Allah. Ya. Jadi Indonesia itu merdeka, bukan dimerdekakan. Oh ya, ceritanya gitu. Ya, pejuang-pejuang banyak ya, mulai Budi Utomo, Diponegoro ya, Serikat Islam. Nanti dilihatlah di situ. Ini semua ingin Indonesia itu betul-betul merdeka, jangan dijajah kan gitu ya. Terus akhirnya ada Sumpah Pemuda, sampai ada Sumpah Pemuda ya. Yong Java, Yong Celebes, Yong, ya kan itu ya. Pemuda-pemuda seluruh ya pulau di Indonesia Nusantara ini bersatu ya, ingin satu, ya kan bersumpah kan? Satu bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, itu keinginan dari semua pemuda dari semua pulau, dari semua suku ingin merdeka. Akhirnya merdeka itu. Oke, nah itulah wawasan kebangsaan. Oke, saya share screen dulu secara intinya saja. Nanti kalau belum paham, ya tolong kalau belum paham, nanti baca atau lihat di YouTube. Ya, ada sejarah Indonesia itu ada ya. Ya, PR-nya lihat di YouTube. Ya, lihat di YouTube, ambil ceritanya sejarah Indonesia. Bagaimana sejarah Indonesia sampai merdeka. Nah, kalau saya cerita itu nanti habis waktunya hanya 2 jam pembelajaran. Nanti ada 2 materi, habis waktunya nih sudah 3:30 lah. 1 jam lagi dong. Oke, 3:30 deh, 5:30 sudah istirahat. Oke, kalau gitu kita sekilas info aja ya. Jadi, oke ya. Jadi ini sudah. Nah, agenda 1 ini, sikap perilaku bela negara. Oke. Terus wawasan kebangsaan materinya. Nah, yang Bude utamakan di sini adalah tadi sudah tahu bahwa diharapkan ini adik-adik nih bisa memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara. Nanti di nilai-nilai bela negara ini yang kami stressing ya di wawasan kebangsaan. Kemudian adik-adik bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Nah, sikap perilaku bela negara nanti akan ditunjukkan pada saat tatap muka ya. Nanti kan ada materi tatap muka. Nah, itulah nanti praktek bagaimana sikap perilaku bela negara ya. Nah, kesiapsiagaan bela negaranya. Nah,
Jadi kesiapsiagaan bela negara itu dicerminkan dari sehat jasmani, mental, dan menghadapi isu kontemporer. Nah, kesiapsiagaan bela negara nanti langsung praktek, isinya baris berbaris dan sebagainya nanti di pertemuan Klasika. Nah, kemudian nanti setelah kita paham tentang nilai-nilai bela negara, kita masuk ke isu kontemporer. Di agenda 1 nanti Bapak adik-adik harus paham tentang penggunaan tools atau bahan untuk menganalisa isu. Ya, ini yang penting. Oke? Nah, ini jadi unsur negara dulu yang saya ceritakan tadi. Negara boleh merdeka. Negara harus bisa ada sepanjang ada unsur nih, ya. Unsurnya nih. Rakyatnya bersatu, yes, Indonesia. Daerahnya atau wilayahnya ya, ada wilayahnya Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian dari apa? Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe sampai mana? Ada yang bisa? Sabang sampai Merauke kan timur barat. Kemudian batasan Sangihe sampai mana? Nah, nanti kalau nggak bisa, lihat lagi di Google deh. Ya. Jadi lihat itu. Nah, kemudian pemerintah yang berdaulat. Yes. Dan ini 3, rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah yang ada, pemerintahan. Ini adalah unsur konstitutif dan mutlak harus dipunyai oleh sebuah negara. Unsur konstitutif. Ya, ini harus mutlak. Negara harus 3 ini. Nah, selanjutnya harus ditambahkan lagi. Untuk pergaulan secara internasional, maka mendapat pengakuan dari negara lain. Jadi negara merdeka harus ada nih pengakuan dari negara lain. Ini adalah unsur deklaratif atau bersifat formalitas karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional. Nah, jadi kita harus masuk ya, masuk ke PBB ya, itu harus mutlak itu ya, karena itu tata aturan pergaulan internasional. Nah, kemudian ini Indonesia berarti sudah merdeka ya, NKRI, karena sudah 4 unsur ini ada. 4 unsur ini ada ya. Nah, contohnya Dek, kenapa kok contohnya gini ya? Kenapa kok harus ada unsur deklaratif? Jadi ini contohnya gini. Jadi pernah apa ya dulu yang koruptor itu ya. Koruptor melarikan diri. Nah, ternyata Indonesia itu bangsa Indonesia itu susah menangkap. Karena apa? Koruptor yang melarikan diri itu melarikan diri ke negara yang kita tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan internasional. Maka pada saat menangkap setengah mati, karena apa? Pesawat mau mendarat aja nggak boleh, ya. Pesawat Indonesia, orang Indonesia mau masuk ya nggak boleh, mau memang nggak punya hubungan kerjasama. Nah, sampai pada saat itu mau menangkap si koruptor itu, bangsa Indonesia menggunakan negara lain dan melibatkan bangsa lain, melibatkan sampai negara internasional, ya, secara internasional, ya, akhirnya bisa ditangkap. Jadi yang menangkap negara lain dulu, ya, yang membantu menangkap itu. Karena Indonesia nggak bisa masuk. Itulah kalau kita nggak ada hubungan internasional, hubungan dengan negara lain. Oke, paham nih ya? Jadi termasuk tadi yang diceritakan, ternyata ada negara-negara yang serikat, negara-negara yang diberikan, bukan serikat, negara yang kemerdekaannya diberikan oleh negara lain. Ya, contohnya itu ya Australia. Australia itu dulu kan jajahan Inggris. Nah, sampai sekarang dia harus patuh dengan Inggris. Banyak Inggris ini ya. Mana lagi ya? Ya, banyak ya. Inggris itu ya termasuk Australia, Malaysia dan sebagainya. Ya, banyak sekali jajahan Inggris. Nah, karena dia sebuah yang diberikan oleh Inggris, maka negara-negara itu harus patuh. Masih tetap patuh terhadap Inggris kan gitu. Jadi hal tertentu harus patuh. Itu ya. Kalau kita enggak. Nah, tuh. Nah, itu ini yang dimaksudkan pengakuan negara lain. Ya. Untuk hubungan internasional itu. Jadi kalau kita nggak ada hubungan internasional, maka kita nggak bisa masuk di negara itu, ya.
Jadi mulai hubungan dagang, hubungan dagangnya, hubungan keamanan ya nggak bisa. Kita nggak punya hubungan. Ya. Nah, selanjutnya inilah yang perlu kita pahami. Ada ini 5 ya. Apa ini? Ini apa ini? Gambar-gambar ini apa dinamakan apa? Apa? Yuk. Langsung nggak usah chatting. Buka aja. Ideologi bangsa kita apa? Pancasila. Nah, inilah yang tidak boleh kita lepaskan. Coba sekarang buka semua mikrofonnya, mau saya dengarkan. Kalau Bude sebutkan gambarnya, berarti harus bisa menyebutkan sila keberapa, isinya apa. Tes dulu. Jangan sampai kita sudah, nasionalisme kita sudah luntur. Gitu ya, kita coba ya, buka mikrofon semua. Ya, adik-adik kalau gambar padi dan kapas, sila keberapa, isinya apa? Yuk, padi dan kapas. Sila Sila kelima. kelima. Keadilan Dalam sosial dan Sosial ekonomi dan rakyat Indonesia. Sip. Ya, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kalau pohon beringin, Sila Sila ketiga. ketiga, satu Indonesia. Kesatuan Indonesia. oke mantap. Berarti masih bisa dipercaya ini CPNS-nya ya. Oke. Kemudian bintang, Sila Sila pertama. pertama, Bu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dan yang Maha Esa. mantap. Kepala, banteng. Sila keempat. Keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hampir saja tadi saya banteng kok ada sila pertama, atau suaranya ini yang lambat ya. Kaget saya. Banteng sila pertama, aduh, ya bahaya ini ya. Ya perlu dipertanyakan ini ya. Kemudian ini terakhir. Sila kedua. Sila kedua, Bu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Berarti inilah ya ideologi bangsa kita yang tidak boleh dilupakan. Nah, kita mengingatkan kembali bahwa ada nilai apa itu ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, tidak boleh dilupakan dan ada butir-butirnya ini ya. Wujudnya kayak apa sih perilakunya. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik, nah nilainya dulu. Jadi nilai bela negara itu ada 5. Ya, ada 5. Jadi yang kita ambil 5 ini ya. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016. Ada 5 ya. Tuh, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini ya, 5 ini. Kemudian ada yang sampai 6, ini hanya tambahan saja, tapi yang utama kita utamakan adalah yang 32 ini ya, peraturan menteri yang 5 ini. Oke. Nah, penjabarannya sebagai berikut nih. Wujud dari cinta tanah air. Ini contohnya tentu ya. Wujud dari cinta tanah air. Tuh, contohnya nih loh. Ya, mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Ya. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Nah, terus menggunakan produk dalam negeri, ya, menjaga dan inilah nih 5 ini. Nanti saya kasih tugas saja ya, nggak usah saya bacakan ya. Nanti saya kasih tugas. Jadi nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama cinta tanah air. Inilah wujud perilakunya kayak gini nih loh, ya. Terus yang kedua kesadaran berbangsa dan negara. Ada 6, ya. Wujud indikator perilakunya ada 6 ini. Masing-masing ada 6 ya. Cinta tanah air ada 6. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara juga ada 6. Kemudian setia kepada Pancasila ya, ada 6. Nah, nanti saya kasih tugas saja ya. Kemudian rela berkorban, ini juga ada 6. Dan terakhir memiliki kemampuan. Nah, adik-adik nanti pahami, saya bikin tugas kelompok ya, sebentar ya.
tugas kelompok, tapi dikirimnya besok aja, nggak usah sekarang ya, karena kan baru ya. Jadi nanti tugas kelompoknya adik-adik saya kasih video ya, nanti dilihat bagaimana sih cara memecahkannya, dikaitkan dari ini 5 ini ya, 5 nilai bela negara dikaitkan dengan cinta tanah air yang mana, gitu ya, dikaitkan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara mana, setia kepada Pancasila, baca ini dulu sampai ke 5 juga ada 6. Ini tugasnya kayak apa nih, tugasnya yang kelompok nih tunggu dulu nih. Jadi adik-adik nanti kelompok 1 ya, enggak tahu sudah saya share kayaknya. Kelompok 1 nanti semua lihat ini video nih tentang lumbung padi. Jadi semua 5 orang atau 6 orang melihat video ini, kemudian didiskusikan. Yang kelompok 2 ini ya, video ini ya. Nah, kemudian setelah semua lihat video, didiskusikan bagaimana sih solusinya. Kan itu masalah. Jadi video itu ada masalah. Kemudian bagaimana adik-adik memecahkan masalah itu, tetapi pemecahan masalahnya dilihat dari 5 nilai ini. Paham? Dikaitkan dengan 5 nilai dasar bela negara. Misalnya, direla berkorban untuk bangsa negara yang mana? Untuk memecahkan itu tadi. Paham ini? Oke, paham ya? Nah, itu untuk kelompoknya. Ya, ini kelompok. Tugas kelompoknya begitu. Oke? Jadi, memecahkan, artinya memecahkan masalah, mencari solusi. Bagaimana sih solusinya? Ya, supaya masalah itu terselesaikan, dihubungkan dengan 5 nilai negara, bela negara. Tuh. Paham ini? Paham ya? Paham, Bu. Ini khusus wawasan kebangsaan. Selanjutnya nanti pribadi, ini learning journal. Ya. Learning journal itu nanti khusus wawasan kebangsaan. Adik-adik hanya menuliskan pokok pikiran, isinya adalah tuliskan apa saja yang adik-adik pahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai negara, bangsa, nilai-nilai bela negara. Ya. Kedua, penerapannya. Bagaimana penerapan nilai? Jadi adik-adik melihat apakah 5 nilai bela negara itu sudah diterapkan di tempat kerja. Kalau sudah, kayak apa sih penerapannya? Kan adik-adik bisa lihat nih, sudah berapa bulan kerja di unit kerjanya di lembaga. 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan, Bu. Sebulan. Ya, pada saat kita melihat 1 bulan itu, bagaimana sih penerapan nilai-nilai bela negara di tempat kerja? Atau bagaimana adik-adik menerapkan nanti nilai-nilai bela negara itu di tempat kerja? Berarti nilai-nilai bela negara yang 5 tadi. Oke? Paham ya? Wujudnya kayak apa? Misalnya, ini kan ini. Misalnya, kalau seorang perawat, kira-kira wujudnya untuk mewujudkan bahwa saya cinta tanah air dari di mana? Gitu kan ada ya, cinta tanah air. Jadi seorang perawat wujudnya apa sih? Wujud dari cinta tanah air. Seorang perawat kayak apa? Misalnya nih perawat, cinta tanah airnya kayak apa? Kalau kesadaran berbangsa dan bernegara kayak apa? Penerapannya, yang kayak apa modelnya? Jadi apa yang adik lakukan? Ya, adik-adik lakukan. Kemudian setia kepada Pancasila itu kayak apa wujudnya? Perilakunya kayak apa? Itu. Kemudian kalau rela berkorban kayak apa? Nah, dan terakhir memiliki kemampuan awal bela negara itu kayak apa sih? Wujud perilakunya dalam organisasi, ya. Oke, nah ini learning journal-nya. Untuk learning journal nggak usah banyak-banyak, maksimal 3 halaman. Jangan lebih ya. Jadi learning journal maksimal 3 halaman. Oke, saya lanjut ya. Ya, selanjutnya nih. Terus kalau ini ya nanti. Nah, untuk learning journal dan tugas kelompok besok di-upload di LMS.
Oke, dalam bentuk PDF. Jangan lupa dalam bentuk PDF semua ini juga. Ini individu ya. Learning journal individu dalam bentuk PDF. Oke. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Untuk tugasnya? Izin Bude, Ya. kalau untuk besok diuploadnya deadline-nya jam berapa? Terima kasih. Oh, besok ya pokoknya besok sampai malam deh. Yang penting belum masuk apa? Tanggalnya besok itu tanggal berapa sih? 12 ya. Tanggal 12. Ya berarti 12.00 ya. 00 itu berarti sudah nggak bisa ngupload. Cuma harapannya Bude jangan memasukkan tugas itu di batas akhir deadline-nya. Karena apa? Takutnya pas batas akhir nggak ada signal, mati lampu, hai. Jadi yang penting sudah selesai dan yakin sudah dikerjakan, langsung kirim. Itu aja. Mumpung ada signal, langsung kirim. Jangan ditunda-tunda ya. Tapi besok baru boleh dikirim. Hari ini silahkan berdiskusi aja kelompok dulu. Ya, diskusikan kelompoknya bagaimana, besok baru dikirim. Tapi jangan ambil deadline batas waktu. Ya, oke? Nah, nanti takutnya, pas signalnya hilang. Oke? Itu ya. Jadi secara substansi, adik-adik yang mempelajari dengan tugas ini. Intinya adalah di nilai-nilai bela negara. Saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke analisis isu kontemporer. Ya, oke. Ya. Kita ini. Jadi analisis isu kontemporer itu inilah yang nanti akan dibawa di agenda merancang. Ya, merancang. Oke, masih cukup bagus. Nah, sekarang sekilas info. Atau langsung saya terangkan saja ya, supaya cepat ya. Ya. Atau gini, apa dulu sih ya yang adik-adik masukkan dengan yang adik-adik ketahui tentang isu dulu. Apa sih isu? Silakan ketik dulu. Ya, isu. Supaya kita ke sana. Apa itu isu? Isu saja. Oke. Isu. Langsung kirim. Oke, udah kirim ya. Jadi ini isu. Nah, ini ada yang bilang hoax. Boleh, isu itu hoax. Nah, ada bilang isu itu permasalahan yang beredar. Yes, permasalahan. Gosip. Masalah kabar-kabar atau berita yang belum tentu kebenarannya atau gosip ya. Susupo, ya. Termasuk ya. Ya kan, gosip, susupo itu masalah-masalah kabar-kabar atau berita yang belum tentu kebenarannya. Oke, isu berupa kabar, berita, wacana yang dibicarakan oleh seluruh kalangan, iya. Oke, isu ya, kalau isu ya. Isu adalah masalah sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Oke, itu Arya. Kemudian Sigit, isu adalah masalah atau rumor yang sedang atau kemungkinan akan terjadi, ya. Isu, ya, isu. Kemudian isu adalah sebuah masalah yang belum tentu kebenarannya. Ini untuk Siti Nur Halisa, ya, Siti Nur siapa ini? Oke. Kemudian suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi itu imam.
Katanya sesuatu yang terjadi. Nur Ifka, suatu kabar yang belum diketahui sumbernya dan belum diketahui cara pemecahannya, ya. Tuh, boleh. Kemudian, masalah atau rumor yang menimbulkan polemik individu atau kelompok, iya. Boleh. Ya, masalah yang akan sedang atau sudah terjadi, boleh. Itu isu juga. Kemudian, masalah yang belum diketahui kebenarannya. Oke. Jadi isu itu memang adalah sesuatu ya yang belum tentu kebenarannya. Belum tahu apa permasalahannya. Ya, atau masalah yang belum. Nah, isu-isu ini nanti supaya bisa kita pecahkan, maka nanti ada alat yang harus kita gunakan. Nah, oke. Contohnya sekarang isu untuk negara dulu ya, kita pahamkan dulu negara. Sekarang isu itu yang ada sekarang ya, ini kabar-kabar burung ya, atau yang dilihat di MOC. Apa sih? Coba ketik lagi, langsung aja kirim. Isu yang sekarang katanya kabar-kabar burung atau masalah atau yang terjadi ya, baik yang benar atau belum diketahui kebenarannya. Coba langsung ketik di situ. Yang terjadi di Indonesia dulu ya, di Indonesia dulu. Ya, apa sih permasalahan-permasalahan bangsa Indonesia ini? Oke. Oke, cukup ya. Terima kasih, bagus sudah. Nih sudah semua ya. Coba kita lihat permasalahan yang ada di Indonesia. Nah ini pertama Nur Ifka, COVID-19. Permasalahan, tapi sudah terjadi atau sudah lewat ini? Kira-kira? Ya sudah terjadi dan kayaknya masanya sudah berakhir ya. Masih ada sih sesuatu yang harus kita selesaikan. Mungkin vaksin atau apa ya, tapi sudah lewat dan sudah teratasi. Oke. Ada korupsi, yes. Korupsi sedang terjadi atau sudah lewat atau semakin marak? Sedang terjadi dan semakin marak. Yes. Jadi nanti kita coba ya. Hoax ya terus terjadi. Nah, gitu. Kemudian Veronica, korupsi, narkoba, terorisme, iya, money laundry, hate speech. Nah, itu ada semua tuh. Sementara jalan semua ini. Kemudian korupsi ya, oke. Kemudian ada lagi terorisme dan radikalisme ya. Korupsi, pembangunan Hambalang. Ya, iya sedang terjadi. Kemudian terorisme, ya terorisme, korupsi, narkoba, cybercrime, hoax, hate speech, narkoba, teroris, korupsi ya. Korupsi radikalisme. Oke, pencucian uang, money laundry, narkoba, korupsi. Nah, ini semualah sekarang isu-isu yang adik-adik tulis ini betul-betul isu yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, permasalahan ini dibiarkan atau harus kita pecahkan? Coba. Imam bagaimana? Harus dipecahkan, Bu. Harus dipecahkan. Karena kenapa harus dipecahkan? Kenapa? Karena berdampak bagi kehidupan bersama, baik secara lingkungan maupun global. Ya, jadi yang menjajah bangsa Indonesia adalah ini sekarang. Jadi kita ini sekarang sudah tidak perang loh ya. Kalau sejarah Indonesia yang lalu kita kan perang nih untuk menghadapi penjajah kan gitu ya. Kita harus pakai bambu runcing, harus pakai senjata untuk melawan fisik ya penjajah. Nah sekarang kita nggak lawan fisik ini. Jadi
visi enggak, kita enggak berhadapan, kita ini enggak perang ini. Tapi semua tadi akan menghancurkan bangsa Indonesia. Ya kan? Kalau tidak diselesaikan. Terutama CPNS. Hati-hati. Jangan sampai termasuk di antara tadi yang adik-adik sebut tadi, korupsi, ya, kemudian terorisme, ya itu. Nah, kita yang nggak boleh masuk ke situ, harus bisa menghindari. Karena itu semualah nanti yang menjajah saat ini bangsa Indonesia. Penjajahnya sekarang ya itu semua. Nah, adik-adik ada alat di sini ya untuk mencari permasalahan mana dulu sih yang harus kita selesaikan. Nah, kita mencoba di Indonesia dulu. Habis itu nanti PR-nya mencari isu untuk di tempat kerja. Tuh, ya. Jadi kita coba. Jadi alat untuk mencari isu. Isu ini kan banyak tadi kan? Nah, maka kita tidak bisa kan memecahkan sekaligus semuanya. Maka harus mencari satu yang kita selesaikan duluan. Kan gitu ya? Nah, coba kita share screen lagi. Nah, sekarang saya terangkan dulu ya. Jadi analisa isu, tadi kan adik-adik kan bilang isu itu semua kabar burung, semua berita-berita, semua masalah yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi ataupun yang sudah lewat terjadi. Kan gitu ya. Yang semuanya itu akan membahayakan bangsa Indonesia atau akan memperlambat pelayanan kalau di dalam kantor kita. Maka isu itu kita harus selesaikan, mencari mana dulu. Nah, gunakanlah masalah yang dikedepankan. Kita akan menggunakan alat masalah itu tadi atau isu tadi. Kita menggunakan alat yang namanya APKL. Ini loh. APKL itu apa? Nah, jadi masalah yang dikedepankan atau masalah yang mau kita cari kebenarannya. Mencari apa ya? Mencari solusinya, maka kita menggunakan alat APKL. Nah, ini maksudnya APKL itu nih loh, aktual. Ya. Masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Oke, paham ya aktual ya? Paham nih ya aktual ya? Jadi benar-benar terjadi ya dan sekarang menjadi pembicaraan orang banyak. Oke? Nah, kemudian isu atau masalah itu harus problematik. Nah, mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebabnya dan pemecahannya. Oke? Ya. P-nya itu. Kemudian 3, kekhalayakan. Menyangkut kepentingan orang banyak untuk bukan hanya kepentingan satu orang atau kelompok tertentu. Contohnya ini. Marak atau banyaknya perceraian selebritis misalnya atau banyaknya apa perselingkuhan gitu misalnya, itu boleh disebut sebuah isu? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh, tinggal nanti apakah itu perlu kita selesaikan. Nah, dilihat kriteria ini, kira-kira kalau aktual, iya kan aktual kan, sedang terjadi kan, mengandung suatu persoalan yang perlu dicari penyebabnya, mungkin perlu supaya tidak terjadi ke diri kita kan gitu ya. Ya enggak? Ya, Bu. Terus kalau dilihat dari kekhalayakan, perceraian tadi, perselingkuhan nyangkut enggak dengan kekhalayakan? Bagaimana? Nih, menyangkut kepentingan orang banyak? Dan bukan hanya kepentingan satu orang? Tidak menyangkut ya kayaknya ini. Ya, kayaknya kurang masuk. Ya, maka dia akan tidak terjerat di kekhalayakan. Itu urusan pribadi kan? Bukan untuk kepentingan orang banyak. Nah, kelayakan itu bersifat logis, pantas, realistis, pembahasannya sesuai dengan tugas dan kewenangan tanggung jawab kita. Inilah kekhalayakannya. Oke. Nah, caranya nanti dimasukkan sini nih alatnya. Nah, kita semua tulis isu-isu itu.
Nah, ini alatnya yang dinamanya kan alat analisis isu untuk mencari isu utama. Ya. Nah, itu tulis isunya semua di sini. Kemudian kita lihat aktualnya bagaimana. Kemudian kita kasih skor nih. Ya. Kalau sangat kecil, ya, kita kasih skor 1. Kalau kecil 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kalau sangat aktual maka dikasihlah besar. Itu untuk memasukkan nilai di sini nih. Bagaimana aktualnya, bagaimana problematiknya, bagaimana kelayakannya, bagaimana kelayakannya. Tulis nanti total. Nah, yang tertinggi itulah nanti yang mau kita cari penyebabnya dulu. Kan enggak akan semua terselesaikan nih. Maka cari yang paling utama. Oke, paham nih ya? Sampai sini paham? Paham, Bu. Contoh ini ya, ini gayanya kita memikirkan Indonesia. Contohnya nih, misalnya kalimat isu harus kalimat negatif. Konteksnya harus negatif. Misalnya rendahnya, kurangnya, belum adanya, atau tingginya angka kematian. Itu kan walaupun tinggi, tapi kan dia konteksnya adalah negatif. Oke? Jadi isu harus, syaratnya harus kalimat negatif. 1. Tugas lo nanti ya. Negatif. Ya. Kemudian, ini contoh lagi, ini contoh ya. Nah, contohnya. Nah, contohnya misalnya ini contoh saya kasih angka-angka. Di sini tadi yang disebutkan banyaknya COVID, banyaknya hoax. Kan gitu ya. Banyak tapi kan negatif nih. Ya enggak? Ya. Tinggi kalimatnya positif tapi artinya negatif. Banyaknya narkoba, banyaknya korupsi ya. Maraknya apa gitu. Nah, ini tadi yang disebut. Oke. Kemudian saya kasih nilai, tapi kayaknya ini sudah nggak layak, ini nanti COVID ini, anggaplah ini masih COVID ya, tapi sekarang pasti nilainya akan rendah ini ya. Oke. Jadi nanti banyaknya hoax misalnya. Aktualnya bagaimana sih? Kita boleh ke bawah. Oh. Banyaknya hoax. Oh iya, ini aktual. Sedang terjadi dan dibicarakan orang banyak. Misalnya dikasih 5. Karena sedang hangat-hangatnya. Narkoba juga dan sebagainya. Ini untuk aktualnya. Ya. Atau bisa boleh angkanya, boleh ke samping, boleh ke bawah. Ke samping juga enggak apa-apa. Hoax. Aktual. Ya, sedang terjadi dan sedang dibicarakan orang banyak. Oke. Problematik. Apa tadi problematik? Mengandung persoalan yang harus dicari penyebabnya. Iya enggak? Iya. Supaya kita tidak terjebak ikut jadi tukang sebarkan hoax. Kan gitu ya. Terus kekhalayakannya. Iya enggak? Menyangkut kepentingan orang banyak nih hoax. Menyangkut. Iya. Iya. Gampang menyebar. Nah, kelayakannya apakah itu menjadi apa ya? Menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Misalnya sebetulnya kalau kelayakan ya kita rendah nih ya. Ya, hoax boleh tinggi nih. Ya, Bu. Karena bisa tanggung jawab kita ya. Ya. Kemudian narkoba. Narkoba juga dilihat. Contohnya banyak ini angka-angka contoh ya. Contohnya. Nah, kemudian korupsi. Korupsi sebetulnya ini ya anggaplah ini sebetulnya kekelayakannya korupsi ini bukan wilayah kita ya. Ini sebetulnya KPK nih. Ya enggak? Urusannya KPK kan nih. Korupsi Ya, Bu. ini ya. Yang Ya. bertanggung jawab. Nah, tapi anggaplah tinggi lah gitu udah. Ini. Nah, setelah itu adik-adik lihat nilainya di total, ya total. Nah, seandainya total inti sudah ada 1 yang 20, maka yang tertinggi 1 maka cukup dengan APKL ini. Tapi seandainya ada 2 yang tinggi, ingat ada 2 yang tinggi, ini misalnya ada 20-nya atau ini sebetulnya
Kok 20 tinggi sekali sih? Ya nggak apa-apa lah, anggaplah begini ya, ini untuk contoh supaya paham. Korupsi ini ternyata 20, kemudian COVID waktu itu sebetulnya ini sudah nggak berlaku 20, ini anggaplah contohnya begitu. Maka yang sama tingginya kita lakukan analisa berikutnya yang dengan USG. Prioritas. Ya, ingat ya. Kalau sudah dengan APKL, sudah ketemu tertinggi 1, maka nggak perlu USG. Oke? Jika nilai tertinggi ada 2 atau lebih dari 1, maka gunakan USG. Nilai tertinggi loh ya. Kalau nilai di bawahnya nggak usah, misalnya nih 17-nya 2, tapi kan ini bukan ranking tertinggi, maka nggak perlu di USG ya. Halo? Iya, Bu. Iya, siap, Bu. Yang di Ya, USG Bu. berarti yang 20. Ya. Maka lakukanlah USG. Nah, USG itu apa sih? Nih, USG. Ya, urgent. Nah, saya sampaikan dulu ya. USG. Nah, USG itu itu urgent, yaitu gawat. Ya. Besarnya dampak masalah pada jiwa manusia, uang, produksi, dan reputasi. Oke, paham ya? Ini kegawatan yang berhubungan dengan jiwa manusia, kematian, dan sebagainya ya. Nah, terus keuangan negara, maksudnya keuangan negara, produksi, ya, kemudian reputasi, kan gitu ya. Nah, itu berarti urgent. Nah, serius, itu waktu yang digunakan untuk menangani permasalahan itu apakah segera atau bisa ditunda? S itu. Paham ini? Untuk memberikan nilai itu begitu. Oh, ini segera diselesaikan. Berarti seriusnya tinggi. Oh, ini bisa ditunda. Nah, berarti nilai seriusnya agak rendah atau sedang. Terus G-nya itu pertumbuhan. Apakah masalah ini atau isu yang kita angkat itu, isu itu betul-betul cepat mempengaruhi orang lain, cepat menyebar kepada orang lain, itu pertumbuhan. Ya. Oke, paham ini? Dipahami ini? Paham, Bu. Contohnya pertumbuhan. Terorisme dengan hoak misalnya. Pertumbuhannya, perkembangannya lebih tinggi mana ya? Mempengaruhi orang lain. Izin hoax, Bu. Hoax. Nah, itu yang maksudnya pertumbuhan. Karena terorisme, kalau orang yang beriman dan penuh dengan cinta kasih kepada orang lain, nggak akan melakukan terorisme. Ngapain? Membunuh orang. Kan gitu ya? Dosa. Kan gitu. Tidak akan semua orang mau jadi terorisme. Kalau kita mempunyai rasa cinta kepada sesama manusia. Menghindari kan? Menghindari pembunuhan dan tidaklah melakukan pembunuhan, terorisme, ngapain? Kita ini kan saling mencintai sesama umat manusia. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian nanti dimasukkan di sini. Nih, yang tertinggi tadi dikasih nilai. Oke, tetap kalimat negatif. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi USG digunakan pada saat apabila kita kasih nilai di APKL, ternyata ada yang nilai skor tertingginya lebih dari 1. Oke? 2, 3 atau apa? Paham nih ya? Nah, contohnya ini. Tadi kan dinilai ada 2 nih. Ini contoh ya. Ternyata banyaknya korupsi dan semakin tingginya penyebaran COVID. Ini sudah nggak berlaku contoh ini. Harusnya sudah saya rubah. Sekarang bukan ini lagi. Tapi waktu itu saya kasih contoh pas maraknya COVID. Nah, setelah itu kita USG. Ya, ini bagaimana urgennya? Gawatnya. Korupsi dengan COVID. Lebih gawat mana? Menyangkut jiwa. Maka waktu itu U-nya saya kasih 5. Karena 1 orang COVID bisa langsung menyebar dalam waktu 1 hari, bisa sampai, kan gitu ya? Berarti kan berpengaruh terhadap apa nih? Jiwa manusia.
orang mati cepat sekali nih waktu itu. Maka saya kasih nilai 5. Waktu itu ya, 2020. 2021 yang ngeri. Ya kan? Ya. Maret 2020 munculnya COVID, paling tinggi adalah Juni 2021. Yang apa itu? Mikron apa itu? Enggak, yang kedua itu. Yang ngeri itu. Hampir tetangga, keluarga semua mati semua itu. Nah, tuh. Maka U-nya saya kasih 5. Terus korupsi S-nya. Serius, waktu untuk menyelesaikan. Antara dua ini mana? Kok dibandingkan ke bawah mana? Waktu itu. Berarti COVID lambat sedikit, mati semua orang. Kan gitu ya? Ya, dibandingkan korupsi. G, pertumbuhannya bagaimana? Yes. Bersin, dekatnya 5 orang semua kena semua. Karena bersinnya yang nggak ditutup. Kan gitu. Nah, maka di sini ketemulah ranking pertamanya adalah COVID. Nah, inilah yang disebut prioritas. Nah, nilai yang tertinggi ini kita mencari penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan? Nah, sampai di sini paham dulu? Ada pertanyaan? Jadi alat untuk mencari isu, kan permasalahan ini banyak nih ceritanya, permasalahan ini banyak. Tapi kan nggak mungkin kita tangani semua nih. Dalam waktu dekat, maka kita pilih mana yang duluan kita tangani. Nah, maka kita gunakan alat APKL. Pada saat APKL sudah menemukan satu yang tertinggi, maka itulah yang akan dicari penyebabnya. Tapi kalau di APKL, ya ternyata nilai tertinggi lebih dari 1, maka perlu dilanjutkan dengan USG. Oke, sekali lagi paham ya? USG hanya lanjutannya, namanya aja prioritas. Saringan kedua, pada saat disaring masih ada yang bocor. Oke, kalau di AYA itu ternyata ada yang bocor nih. Ukurannya pada sudah dihitung, ternyata yang bocor. Jadilah 2 yang keluar, maka disaring lagi dengan USG. Tapi pada saat disaring ternyata tinggal 1, ya udah, nggak usah di USG. Kenapa harus APKL? Kok tidak boleh USG? Karena APKL ada kelayakan. Ingat, masalah itu sebagai tugas kewenangan kita. Dan gitu ya. USG kan enggak. Nah, itu bedanya. Ya, bedanya di situ. Di APKL itu ada kewenangan, ya. Layaknya itu. Oke. Nah, setelah itu ketemu, maka kita mencari penyebabnya. Oke ya. Jadi sekali lagi untuk mencari isu utama maka menggunakan apa? APKL. Oke. Apabila APKL ada skor tertinggi lebih dari 1, silakan lanjut dengan USG. Sampai di sini paham? Kalau paham, Paham, Bu. Paham ya? Paham, Ya. Bude. Nah, isu utama itulah yang kita mencari penyebabnya. Dengan menggunakan alat apa? Ini loh alatnya. Nah, ini alat penyebab. Oke, kita lihat ya. Nih, perhatikan alat penyebabnya ini. Jadi isu utama adik taruh sini. Apa tadi? Misalnya isu utama adalah ini masih COVID tadi kan Korupsi. tingginya penyebaran COVID ya 19 itu tadi ya kan? Ya. Tingginya atau apa kalimatnya ya COVID itu. Ya, tingginya penyebaran COVID-19. Nah, yang disebabkan oleh siapa? Nah, disebabkan apa saja? Maka dilihat ada 4 ini. Ya, 4. Skill. Ingat, skill. Skill adalah keterampilan manusia. Ingat,
skill, kita lihat skill dari keterampilan manusianya. Manusia siapa ini? Ya, manusia yang melayani atau manusia yang kita layani. Oke, paham? Halo? Oke, skill. Skill dilihat dari manusianya, keterampilan manusianya. Baik manusia yang melayani maupun yang dilayani. Oke. Contohnya skill untuk COVID. Kira-kira apa ya yang menyebabkan COVID ini semakin tinggi penyebarannya? Dari segi manusianya, apa kira-kira? Ayo. Penggunaan masker yang salah, Bu deh. Ya, berarti kalau dari keterampilan manusianya apa kalimatnya? Belum pahamnya atau belum pahamnya tentang COVID, nggak tahu tentang COVID. Boleh gitu ya misalnya? Ya, belum pahamnya siapa ini? Yang belum paham tentang COVID siapa? Tulis. Misalnya kalau masyarakat, misalnya belum pahamnya masyarakat tentang COVID. Nggak ngerti nih COVID itu apa. Terus apalagi kalau dari segi pelayannya? Kalau pelayanannya, perawatnya kenapa ini? Kurang pahamnya tentang penggunaan APD. Mungkin misalnya ya. Atau pelayannya juga belum paham nih. Kurang paham itu. Nah, itu apa ya? Kalau dari perawatnya yang bikin menyebar keterampilan apanya di sini? Kalau medisnya. Apa kira-kira? APD yang kurang tepat. Nah, ya, penggunaan APD yang kurang tepat misalnya. Itu berarti skill penggunaan APD-nya siapa? Si perawat atau medis. Ya, kurang tepat. Nah, berarti caranya nanti dilihat jika ya kurang pahamnya, jika masyarakat kurang paham tentang COVID, maka mengakibatkan semakin tingginya apa? Kasus COVID misalnya. Jika kurang pahamnya tenaga medis penggunaan APD, pemakaian APD, maka mengakibatkan ini. Kan pemakaian keterampilan ya. Aduh, kok sudah break out ya? Alah, belum selesai. Nanti tambah ya. Oke. Boleh tambah ini. Batunya kok cepat sekali. Ini ruangan ini cuma kita yang pakai ya? Siap, Bu. Cuma kita, Bu. Oke, saya lanjut ya. Siap, Bu. Nanggung nih. Masih kurang kok, masih kurang 15 menit deh. Oke? Siap, Nah, Bunda. Siap. ya nanti kalau sudah selesai baru kita breakout. Ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh, wow. Tak share screen lagi nih ya. Oke. Nah, ini ya tadi ya. Bisa dilihat adik-adik? Ya, Bu. Nah, kemudian kita lihat supplier. Nah, supplier ini menyangkut, namanya supplier ya, menyangkut bahan, alat bahan, keuangan, itu di sini. Ya, duit, biaya, anggaran, sarana, prasarana, itu ada di sini. Contohnya dengan COVID. Apa ya untuk suppliernya COVID? Ayo. Apa kira-kira? Kurangnya distribusi APD, Bu deh. Ya, misalnya kurangnya ketersediaan APD. Ya. Kurangnya APD. Terus apa lagi ya? Jika APD, ketersediaan APD ya kurang, Iya, Bu. maka mengakibatkan semakin tingginya COVID. Kan gitu, cocok ya? Terus apa lagi ya kira-kira? Misalnya hand sanitizer, ya kan?
Nah, terus apa lagi? Nah, bahan-bahan supplier yang ada hubungannya dengan ini. Ya, APD, hand sanitizer, ya, tempat cuci tangan, itu kan semua ya. Nah, berarti itulah supplier. Sarana, prasarana, alat, bahan, keuangan, semua supplier. Ya, itu adalah ini. Oke, paham dua letak tadi? Halo? Paham, Bu De. Paham, Bu De. Nah, sekarang sistem. Sistem itu cara, metode, aturan-aturan itu sistem. Nah, kira-kira yang sistem apa sih yang mengakibatkan ini? Misalnya belum adanya protokol kesehatan itu. Kan ada jaga jarak. Ini kan termasuk sistem ya. Ya enggak? Dulu tuh apa ya? Jaga jarak, pakai masker, apa dulu itu protokol kesehatan itu apa sampai lupa? Cuci tangan, Cuci tangan. masker, Kerumunan. apa itu? Prokes lah, prokes gitu aja ya. Ya, belum adanya prokes, protokol kesehatan. Ya kan? Jika belum ada protokol kesehatan akan mengakibatkan, ya enggak? Nah, apalagi? Misalnya kalau dulu PKM, apa itu yang? Itu kan juga sistem ya. Yang pembatasan itu loh. Ya, Bu De, PPKM. Nah, PPKM. Nah, itu kan termasuk sistem untuk memutuskan penyebaran COVID ke daerah lain atau ke tempat lain, maka PPKM. Nah, jadi prokes, PPKM itu namanya sistem. Ya, sistem untuk supaya tidak terjadi berlebihan. Jika belum ada prokes maka mengakibatkan ya enggak. Kan gitu ya. Terjadinya COVID. Jika PPKM dibebaskan, tidak ketat, maka ya enggak. Nah, jadi untuk penyebab-penyebab ini adalah negatif juga. Ya. Nah, itu paham ya? 3 paham ya? Skill, supplier, system. Ya, metode. Ya, kalau ya kayak SOP semua itu sistem kan? Ya enggak? Ya. Oke, SOP. Alur itu namanya sistem. Oke. Nah, yang terakhir adalah surrounding, lingkungan. Apa yang mengakibatkan lingkungan? Lingkungan apa yang menyebabkan COVID ini kencang? Apa ya? Lingkungan. Lingkungan itu termasuk ya ini apa ya, jarak. Kalau kita itu jarak apa ya, jauh dekatnya pasien. Ini kan lingkungan ya. Ya, misalnya dari puskesmas ke rumah pasien ini jarak. Terus cuaca, itu kan lingkungan ya. Cuaca dingin ini loh. Nah, itu juga contohnya semakin seringnya hujan, maka mengakibat, ada nggak hubungannya hujan dengan ini? Dengan COVID. Ada kan? Ya kan? Semakin lembab kan berarti semakin cepat menyebar ini COVID-nya. Ya enggak? Berarti di sini. Jika cuaca dingin atau lembab mengakibatkan. Ini ada surrounding. Lingkungan. Ya, lingkungan yang tidak sehat, contohnya ya jorok, misalnya lingkungan ya, lingkungan yang tidak nyaman, contohnya yang jorok, kotor. Ya, itu adalah lingkungan. Jarak jauh dekatnya, topografinya, cuaca, ini adalah lingkungan. Oke, understand sampai di sini? Paham, Bu De. Nah, jadi nanti begitu caranya. Ya, untuk COVID ini diisi semua. Nah, setelah terisi semua, kita mencari ya, apa sih solusi kita? Nah, masukkanlah di sini. Nih. Nah, di sini. Ya. Nih, misalnya 1. Tadi kan di duri, ini mohon maaf, peta ini enggak saya terangkan ya. Ini juga mencari masalah tapi enggak saya terangkan. Ini aja khusus ini. Kan tadi di sini kan
kurangnya pemahaman masyarakat tentang COVID, ya kan? Kurangnya keterampilan penggunaan APD. Kemudian belum adanya tentang APD belum ada ya, hand sanitizer barang tadi belum ada ya di sini ya. Nah, terus ini prokes PPKM kan di situ ditulis itu. Ini cuaca hujan yang terus menerus. Kemudian apalagi ya? Nah, kebiasaan, bisa juga kebiasaan hidup tidak sehat itu loh. Itu ya, misalnya ya. Nah, kebiasaan hidup tidak sehat ya, cuaca lah, anggaplah cuaca yang tidak lembab gitu aja, yang tidak baik. Nah, ini ditulis semua di sini. Nih, dari skill, tulis. Belum pahamnya, kurang pahamnya tentang COVID. Ya, belum pahamnya masyarakat tentang COVID. Tulis di sini. Kemudian yang kedua tadi adalah kurang terampil dalam penggunaan APD, ya kan? Terus habis itu di supplier tadi kan ditulis di situ, misalnya APD, persediaan APD yang kurang, ya kan? Kemudian masker langka, misalnya ya. Terus hand sanitizer kurang, misalnya kan gitu ya. Tempat apa? Terus ada lagi, misalnya tadi belum adanya prokes. Kemudian prokes apa tadi dia? PPKM, ya kan gitu ya. Nah, ditulis semua. Kemudian adik-adik pemecahannya apa? Karena tadi misalnya kurang paham, maka melakukan apa supaya paham? Ayo, kegiatannya apa? Karena kurang paham, berarti adik-adik melakukan apa? Ayo, buka mikrofonnya. Sosialisasi. Berarti kegiatannya karena kurang paham, melakukan sosialisasi atau edukasi, kan gitu ya? Iya, Bu. Terus kedua tadi, kurang terampilnya dalam penggunaan APD. Berarti apa? Kegiatannya apa? Perlu pelatihan, Bu. Ya, pelatihan penggunaan APD yang baik. Kan gitu ya? Nah, kemudian karena tentang APD, hand sanitizer, berarti menyediakan, pasti ya, melakukan penyediaan itu, ya kan? Menyediakan atau membeli APD, menyediakan itu. Nah, kemudian kalau prokes, berarti melakukan apa? Protokol, kurangnya pemahaman tentang belum adanya protokol kesehatan. Maka kegiatannya apa? Sosialisasi juga, Bu. Termasuk sosialisasi bagaimana prokes. Kan gitu ya? Nah, kegiatannya berarti sosialisasi atau edukasi tentang protokol kesehatan. Bagaimana protokol kesehatan itu? Nah, PPKM apa? Himbauan. Dan melaksanakan PPKM semua. Nah, jadi kalimatnya Jadi satu penyebab bisa gagasannya 2. Ya enggak? Bisa juga 2 penyebab gagasannya 1. Bisa. Yang tidak bisa ada penyebab enggak ada ide. No. Dan gitu. Ya, oke? Paham? Nah, adik-adik tugasnya sekarang bagaimana adik-adik menganalisa menggunakan APKL di tempat tugasnya sesuai kewenangannya. Oke? Jadi PR-nya nanti ini dipresentasikan pada saat pertemuan kedua, dan ini jangan diupload. Ingat, jangan diupload. Diupload setelah presentasi supaya diperbaiki, supaya nilainya bagus. Oke? Paham ya? Jadi adik-adik melakukan APKL, melakukan firstborn,
dan melakukan alternatif. Jadi yang dikerjakan ini, ya, ingat ya, dikerjakan adalah, sorry, nih, ya toh? Oke, membuat APKL yang kosong dulu. Nih, ini dulu ya, diisinya sebanyak-banyaknya ya, masalah isu ini sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian setelah ini selesai, dapat nilai tertinggi 1, ya udah, langsung nilai tertinggi ini masukkan di Firstborn. Tapi kalau ada 2, berarti ini. Jadi USG bisa dilakukan, bisa tidak ya? Paham nih ya? Ini khusus kalau kita ketemukan nilai tertingginya ada 2. Oke? Ini yang dibuat. Kemudian nilai tertinggi tadi masukkanlah ke sini. Nah, oke? Dengan cara tulis saja penyebab banyak-banyak. Kemudian dites jika maka. Oh, nggak nyambung. Berarti ya bukan penyebab. Misalnya, jika kurang rekreasi, jika kurang membaca novel, mengakibatkan COVID. Nyambung nggak? Tidak. Nggak nyambung, berarti itu bukan. Langsung dihapus. Nah, tulis semua dulu. Kemudian jika maka. Yang nyambung, berarti itu penyebab. Kalau Joko Sembung tidak nyambung, hapus. Setelah ini jadi ketemu yang di duri atau tulang ini, di tulang-tulangnya, masukkan di sini. Terus lakukan. Selesai tugasnya. Ada pertanyaan? Itu yang dicari, tapi bukan korupsi tadi yang dibahas. Ya, bukan yang di atas itu tadi contoh. Yang dicari adalah di Nilo. Mana tadi? Di tempat. Nah, ini. Di tempat kerja. Nih. Menganalisa isu utama di tempat kerja. Nih. Sip. Ada pertanyaan? Waktu sudah habis. Nah. Jadi gue ya. Jadi usahakan adik-adik kalau bisa mencari isu tadi, telepon sama mentornya. Ya, supaya itu yang mau kita angkat. Karena nanti kalau pas latihan ini sudah cocok dengan mentor, maka inilah nanti yang mau dipakai untuk agenda 4. Ya, jadi di agenda 1 yang untuk bakal merancang aktualisasi ya ini. 2 alat tadi, 3. APKL, mencari isu utama, mencari penyebab, mencari alternatif. Oke, runtun ya, paham ya? Dan dibolak-balik, mencari penyebab, mencari isu utama, permasalahan yang paling utama mau kita selesaikan, kan gitu ya. Kemudian mencari penyebabnya apa dengan Firstborn, habis itu alternatif pemecahannya dengan sebuah kegiatan. Sip. Semua mengerjakan ya. Untuk wawasan kebangsaan besok diupload. Ya. Learning journal sama tugas individu besok. Mau kerjakan kelompok dulu silahkan, habis ini langsung kelompok dulu. Kalau individu kan nggak perlu kelompok ya. Silahkan. Untuk besok mengupload 2. Learning journal sama tugas kelompok. Nah, untuk yang tugas individu tadi, analisis isu kontemporer, dipresentasikan di hari kedua. Hari kedua itu kapan sih? Coba lihat di jadwal kapan ya? Nah, ntar saya carinya dulu yo. Hari Rabu. Ya Rabu ya. Nah, jadi hari Rabu semua presentasi yang tugas itu nguploadnya kalau sudah diperbaiki. Kan tentu presentasi, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, perbaiki dulu, setelah sempurna baru
upload malam itu atau besoknya, lihat aja. Ya, dilihat kapan waktu yang harus mengupload. Apakah pas hari Rabunya, ya, di tanggal 13 atau besoknya, lihat aja. Yang jelas setelah itu. Oke, cukup. Nggak usah bertanya, sudah lewat waktu. Udah apa-apa, satu aja. Kalau ada yang bertanya, kalau enggak ada kita keluar dari rumah. Ya, Dr. Sigit Nugroho Wicaksono. Wah, Jawa banget toh Mas namamu. Ya. Izin bertanya, Bude. Tanyalah. Ya, ini saya cek kelompoknya belum ada yang daftar kelompok kecilnya, Bu. Ada, sudah saya upload toh. PIC tolong nanti lihatkan, kemarin saya sudah buka kok. Nanti ya. Mungkin di penugasan. Lihat di penugasan. Yang bagian sudah kelompok ini saya klik belum muncul soalnya. Oh. Tapi sudah kok, sudah saya isi kok. Ah, Kelompok iya. 1 siapa saja, sudah kan? Di punya saya belum muncul daftar kelompoknya. Ada yang sudah muncul untuk teman-teman yang lain? Bisa lihat LMS? Belum Kalau muncul nggak juga. salah. Punya saya belum muncul juga punya saya, Bu. Oh, Ini saya juga belum, Bu. tolong PIC. Nanti cekakan ya PIC Ya, yang sudah. sudah? Ada yang muncul. Ya, sudah. Oh, Abdul Hamid sudah ada ya? Ya, ada. Nah, coba bacakan supaya Hamid kalau bisa bacakan siapa aja kelompok 1. Saya masuk di kelompok 2, Bu. Nah, berarti siapa saja, sisanya kelompok 1 itu. Ya. Kelompok 2 siapa saja, Hamid? Kelompok 2 Imam Afandi Ahmad. Yang kedua Siti Nurhaliza Rahmawati, Nur Ifka Wahyuni, Abdul Hamid, sama Dr. Permita Anggrek. 6 ya? Ya. Ya, berarti yang lainnya kelompok 1. Ketuanya siapa di situ? Ketuanya Imam Afandi Ahmad. Oh, Iman Afandi, ya. Ya. Oke. Nah, berarti yang dibaca Abdul Hamid kan sudah buka itu. Nah, berarti itu. Tapi harus bisa buka lah. Kalau nggak bisa buka, nanti nggak bisa lihat videonya dong. Klik di mana? Tapi pada dasarnya sudah bisa buka. Pasti bisa. Ya? Oke? Sip? Oke, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak usah Jo ya. Kita selesai aja. So jelas kok. Oke. Kalau gitu sudah cukup. Silakan untuk berdiskusi kelompok, mengerjakan tugas kelompok dan learning journal dulu. Setelah itu baru membuat tugas individu yang hari Rabu kita harus paparkan. Kemudian usahakan juga sudah telepon dengan mentornya. Ya, apakah permasalahan itu isu-isu apa saja? Tanya sama mentor. Isu-isu apa saja, kamu cari dulu, mengidentifikasi isu-isunya apa, kemudian coba telepon sama mentor. Ya, oke. Kalau gitu saya akhir sekian. Mas evaluator, Siap, Bu. kamu kebanyakan makan daging tau. Palidomu kamu. Makan daging Bu deh enak. Kurban tadi, Bu. Oh, saya kira susu makan kalido tapi. Siap, Bu. Ya, oke. Kalau gitu kita berakhir sampai sini. Insya Allah ketemu hari Rabu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat ya, hari pertama harus semangat, tunjukkan tugas kita yang terbaik. Oke, saya kembalikan ke evaluator. Kalau gitu kita berdoa dulu ya. Siap. Ya, Bu. Kan berdoa ya, silakan berdoa dulu. Baik, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang terpelajar, Ibu Widya Iswara Bude kita. begitu aja. Bingung kamu panggil. Bude gitu aja daripada Ibu. Siap, Bude. Terima kasih banyak sudah memberikan pembelajaran agenda pertama pada sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bude. Selanjutnya, mohon izin Ibu, kita menutup pembelajaran dengan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Dadah. Ya, Aku terima live kasih dulu banyak, Bu. ya. Terima kasih, Bude. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama, Ya. Bude.
Baik, Bapak Ibu, izin menutup ruangan ya. Ya Pak.